Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Siddiq dengan NIM 2410951019, tanggal praktikum 11 Maret 2025 dengan asisten Uda Adnan Kasogi dan Uni Putri Aisyah John. Baiklah, pada video penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa dari praktikum yang telah kelompok kami lakukan, yaitu kelompok 20. Yang pertama, mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Pada tegangan DC, didapatkan amplitudo sebesar 800 milivolt dengan periodenya 0 karena pada periode tegangan DC, dia itu tidak berosilasi dan frekuensinya juga 0 karena arusnya konstan dan juga tidak berosilasi. Sedangkan pada tegangan AC, amplitudonya 400 milivolt dan periodenya 0,999 milisecond dan frekuensi 1000 Hz. Yang kedua, membandingkan frekuensi. Berdasarkan jenis gelombangnya, ada gelombang sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz pada osiloskop dan 1000 Hz juga pada function generator. Pada gelombang gergaji sama pada osiloskop juga 1000 Hz dan pada generator function juga 1000 Hz. Pada gelombang pulsa, frekuensinya juga 1000 Hz pada osiloskop dan pada generator functionnya juga 1000 Hz. Yang ketiga, membandingkan frekuensi dengan cara Lisa-Jones. Pada Lisa-Jones, ada perbandingan 1:1. Gambar Lisa-Jonesnya seperti ini. 3:2, ini gambar Lisa-Jonesnya. 2:3 seperti ini, gambar Lisa-Jonesnya. 1:3 seperti ini. 1:2 seperti ini. 3:1 seperti pada gambar berikut. Dan 2:1 seperti gambar ini. Yang keempat, pengukuran daya beban lampu seri. Pada satu lampu, daya yang terukur 0,75 watt, tegangan totalnya 1,452 volt, arus totalnya 260 miliampere, sedangkan setelah dikalkulasikan terdapat daya terhitung 0,377 watt. Pada dua lampu, daya yang terukur 1,5 watt, tegangan totalnya 1,468 volt, arus totalnya 200 miliampere, daya yang terhitung 0,2936 watt. Pada tiga lampu 2,75 watt, tegangan totalnya 1,478 volt, arus totalnya 180 miliampere, dan daya yang terhitung 0,266 watt. Pada pengukuran daya beban lampu paralel, beban satu lampu, daya yang terukur 0,75 watt, tegangan totalnya 1,478 volt, arus totalnya 260 miliampere, daya yang terhitung 0,354 watt. Pada dua lampu, daya yang terukur 1,5 watt, tegangan totalnya 1,448 volt, arus totalnya 500 miliampere, daya yang terhitung 0,724 watt. Pada tiga lampu 2,75 watt yang terukur, tegangan totalnya 1,410 volt, arus totalnya 350 miliampere, dan daya yang terhitung 0,4935 watt. Prinsip kerja yang pertama, kalibrasi osiloskop. Pada kalibrasi osiloskop, hidupkan osiloskop dan tunggu beberapa saat sampai pada layar akan muncul berkas elektron. Kemudian, atur posisi sinyal pada layar sehingga terletak di tengah-tengah. Hubungkan input kanal A dengan terminal kalibrasi yang ada pada osiloskop dan amatilah bentuk gelombang serta tinggi amplitudonya. Yang kedua, mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Pada rangkaian ini, sumber DC atau power supply sebesar 4 volt dihubungkan dengan kanal B pada osiloskop untuk mengamati dan mengukur tegangan dari arus searah. Dan untuk grafik sinusoidal dari sinyal generator diatur frekuensi sebesar 1 kHz dan tegangan 4 VPP. Lalu dihubungkan dengan kanal A pada osiloskop, sehingga jika rangkaian dijalankan, maka grafik dari osiloskop dapat diamati. Yang ketiga, mengukur dan mengamati frekuensi. Pada pengukuran frekuensi dengan function generator dan osiloskop, eh, output dari function dihubungkan ke input kanal A dengan frekuensi tertentu. Nantinya jika di running, program ini akan menghasilkan bentuk gelombang pada osiloskop. Frekuensi yang terbaca pada generator ini dapat dibandingkan dengan frekuensi yang terbaca pada osiloskop dengan cara gelombang yang terbaca di osiloskop dicari terlebih dahulu periode atau T. Setelah itu didapatkan frekuensi dengan rumus 1/T hingga akhirnya dapat dibandingkan frekuensi yang terbaca pada function generator dan frekuensi yang terbaca pada osiloskop. Yang keempat, membandingkan frekuensi dengan cara Lisa-Jones. Rangkaian ini menggunakan dua buah function generator yang masing-masing dihubungkan pada kanal A dan kanal B dari osiloskop. Sinyal yang tidak diketahui dihubungkan pada input A dan sinyal yang dapat dibaca dihubungkan pada kanal B. Atur frekuensi pada kanal A sampai terbentuk seperti salah satu gambar pada 2.1 yang ada pada modul, kemudian amati perbandingan frekuensinya. Mengukur daya satu fasa, ada yang dengan beban lampu seri dan ada beban lampu paralel.
Prinsip kerja dari kedua rangkaian ini adalah dengan membuat rangkaian seperti yang terdapat pada modul, di antaranya yaitu rangkaian lampu seri dan rangkaian lampu paralel. Kemudian masing-masingnya diberikan beban sebesar 25 watt dan menjalankan barulah dapat diukur data yang terbaca pada wattmeternya. Yang terakhir, analisa. Yang pertama, mengapa perlu lakukan kalibrasi sebelum osiloskop? Alasannya, memastikan pembacaan yang tepat sehingga hasil analisis menjadi valid, menyesuaikan kembali perangkat agar berfungsi dengan stabil, memastikan osiloskop sesuai dengan standar pengukuran internasional sehingga hasil pengukuran bisa dibandingkan dengan alat lain secara konsisten, mengurangi risiko ini dengan memastikan data yang dihasilkan akurat, yang terakhir membantu mendeteksi dan mengoreksi masalah teknis kecil yang mungkin tidak terlihat seperti osiloskop dapat bekerja pada performa terbaik. Yang kedua, menjelaskan perbedaan tegangan AC dan DC pada osiloskop. Berdasarkan amplitudo, tegangan AC, amplitudo tegangan AC bervariasi dari waktu ke waktu. Biasanya dalam bentuk gelombang sinusoidal, amplitudo dapat bernilai positif dan negatif karena sifat tegangan yang bolak-balik. Tegangan DC, amplitudo tegangan DC konstan dan tidak berubah seiringnya waktu. Pada osiloskop, tampilan tegangan DC akan terlihat sebagai garis horizontal yang tetap pada tingkat tegangan tertentu, baik bernilai positif maupun negatif. Frekuensi tegangan AC memiliki frekuensi tertentu yang menunjukkan seberapa cepat gelombang berosilasi dalam 1 detik, sementara tegangan DC tidak memiliki frekuensi karena arusnya stabil dan tidak berosilasi. Pada periode tegangan AC memiliki periode tertentu yaitu waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menyelesaikan satu siklus penuh, sementara DC tidak memiliki periode karena tidak berosilasi. Macam-macam bentuk gelombang berdasarkan generator fungsi dan frekuensi. Yang pertama, gelombang sinusoidal. Gelombang yang halus dan teratur, frekuensi rendah menghasilkan periode panjang, frekuensi tinggi menghasilkan periode yang pendek seperti pada gambar di bawah. Gelombang persegi, dua level tegangan tinggi rendah dengan transisi tajam. Frekuensi rendah menghasilkan periode panjang, frekuensi tinggi menghasilkan periode pendek seperti pada gambar. Gelombang yang ketiga, gelombang segitiga, tegangan naik dan turun secara linear. Frekuensi rendah menghasilkan puncak lebih lebar, frekuensi tinggi menghasilkan puncak yang lebih rapat seperti pada gambar. Dan terakhir, gelombang gigi gergaji, tegangan naik linear lalu turun tajam. Frekuensi rendah menghasilkan periode lebih panjang, frekuensi tinggi menghasilkan periode lebih pendek seperti pada gambar ini. Yang keempat, bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya yang terhitung pada pengukuran daya beban lampu seri. Daya yang terhitung itu rumusnya P sama dengan V total dikali I total. Didapatkanlah daya yang terukur dan daya yang terhitung itu tidak sama atau berbeda. Mungkin disebabkan karena adanya kesalahan yang dilakukan dalam pengukuran, seperti pelakuan komponen yang kurang teliti dan tidak mengkalibrasi alat sebelum digunakan. Yang terakhir, bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya yang terhitung pada pengukuran daya beban lampu paralel. Setelah dilakukan perhitungan, nilai daya terukur dan nilai daya yang terhitung berbeda juga. Hal ini disebabkan oleh mungkin ada kesalahan pada praktikan yang kurang teliti, kesalahan membaca hasil pengukuran, serta tidak melakukan kalibrasi sebelum alat digunakan. Sekian presentasi percobaan yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.